Eldorado kosmos emas dalam 5 dimensi Eldorado bukan sekadar mitos, bukan sekadar legenda. Ia adalah sebuah kosmos, sebuah alam semesta yang luas dan tak terbatas, yang mencakup sejarah, fantasi, mimpi, harapan, ketakutan, dan kemungkinan yang tak terhingga. Lebih dari sekadar pencarian emas, ia adalah perjalanan ke dalam jiwa manusia. Ambisi, keserakahan, cinta, kebencian, kemampuan kita untuk menciptakan dan menghancurkan, untuk mengampuni dan membalas dendam. Kisah ini, yang berakar pada ritual kuno suku Muisca, telah menjadi simbol abadi dari impian yang tak pernah mati, sebuah pesan yang relevan hingga saat ini, sebuah pertanyaan yang terus kita ajukan pada diri sendiri. Dimensi I, akar di tanah suci Muisca. Di jantung Kolombia, tersembunyi di antara puncak-puncak Andes yang menjulang, terletak Danau Guatavita. Bagi suku Muisca, danau ini bukan hanya sekadar keajaiban alam, melainkan pusat dari dunia mereka, tempat mereka terhubung dengan para dewa, menghormati leluhur mereka, dan merayakan siklus kehidupan. Disinilah, di tengah hutan yang misterius, ritual inisiasi Zipa, pemimpin baru mereka diadakan. Bayangkan, calon raja telanjang di bawah langit yang biru, tubuhnya dilumuri lumpur yang berkilauan dengan serbuk emas murni, mengubahnya menjadi manifestasi dari dewa matahari, simbol dari kekuasaan, kemakmuran, dan harmoni antara manusia dan alam. Ia menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia spiritual. Di atas rakit yang dihias dengan mewah, diukir dengan simbol-simbol kuno dan dihiasi dengan bulu-bulu burung yang berwarna-warni, ia diarak ke tengah danau, dikelilingi oleh para pendeta dan bangsawan yang melantunkan doa-doa kuno dalam bahasa yang hilang. Sebuah bahasa yang penuh dengan kekuatan, misteri, dan kebijaksanaan. Saat rakit mencapai pusat danau, di bawah tatapan matahari yang terik, Zipa terjun ke dalam air yang dingin, membersihkan dirinya dari lapisan emas, melambangkan transformasi, kelahiran kembali, pelepasan dari beban masa lalu, dan penerimaan tanggung jawab baru. Pada saat yang sama, para pengikutnya melemparkan persembahan mereka ke dalam danau. Topeng emas yang indah, kalung permata yang berkilauan, patung-patung dewa yang angker, artefak berharga lainnya, dan bahkan nyawa mereka sendiri, tenggelam ke dasar danau, menjadi warisan abadi dari keyakinan mereka, sebuah pesan untuk generasi mendatang, sebuah janji untuk menjaga keseimbangan dunia. Dimensi 2, kedatangan orang asing dan bisikan keserakahan berita tentang ritual ini, tentang emas yang melimpah, mencapai telinga para penjelajah Spanyol, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Gonzalo Jiménez de Quesada. Mereka adalah para penakluk, haus akan kekayaan, kekuasaan, kejayaan, dan keabadian. Mereka datang dari seberang lautan, membawa serta senjata, kuda, penyakit, dan ideologi yang akan mengubah selamanya nasib benua Amerika. Quesada, seorang pemimpin yang karismatik namun kejam, mendengar bisikan tentang Eldorado dari suku-suku asli yang telah ia taklukkan. Bisikan yang memikat telinganya dan membutakan hatinya. Ia membayangkan sebuah kota yang terbuat dari emas murni, sebuah kerajaan yang penuh dengan harta karun yang tak terbayangkan, sebuah utopia yang akan membuatnya menjadi penguasa dunia. Tergoda oleh janji kekayaan, ia mengumpulkan pasukannya dan memulai ekspedisi yang berbahaya ke pedalaman Kolombia, mengabaikan peringatan dari mereka yang lebih bijaksana. Di antara pasukannya ada seorang pendeta bernama Padre Aguilar, seorang pria yang taat namun gelisah. Ia menyaksikan kekejaman yang dilakukan oleh rekan-rekannya, dan ia mulai mempertanyakan apakah tujuan mereka membenarkan cara mereka. Ia mulai meragukan keberadaan Eldorado, dan ia mulai berdoa agar Tuhan menunjukkan jalan yang benar, jalan yang adil, dan jalan yang penuh kasih. Ia menjadi suara hati dari ekspedisi tersebut, sebuah suara yang sering kali diabaikan. Dimensi Tedral, jejak darah dan kegelapan di jantung Amazon. Sementara itu di wilayah Amazon, Francisco Orellana, seorang petualang yang nekat, menyusuri sungai yang ganas dengan harapan menemukan Eldorado. Ia adalah seorang pria yang didorong oleh ambisi, seorang pria yang bersedia mengambil risiko apapun untuk mencapai tujuannya, seorang pria yang terjebak dalam jaring keserakahan. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan seorang wanita bernama Anahi, seorang putri dari suku Amazon yang berani dan cerdas. Anahi, yang membenci para penakluk, melihat dalam diri Orellana kesempatan untuk membalas dendam pada mereka. Ia menawarkan untuk memandu Orellana dan pasukannya ke Eldorado,
Tetapi dengan syarat, mereka harus membantunya membebaskan sukunya dari penindasan para penakluk, dan mereka harus berjanji untuk menghormati tanah airnya dan budaya leluhurnya. Namun pencarian El Dorado membawa Orellana dan pasukannya ke dalam kegelapan. Mereka kehilangan arah, mereka kehilangan harapan, dan mereka mulai saling membunuh demi makanan dan persediaan. Orellana yang menjadi gila karena obsesinya, menjadi seorang tiran, memerintah pasukannya dengan tangan besi, mengkhianati janjinya kepada Anahi, dan menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Ia menjadi perwujudan dari keserakahan dan kekejaman. Dimensi Anfei, hantu kota yang hilang dan kekosongan jiwa. Akhirnya mereka mencapai sebuah kota yang hilang, tersembunyi di jantung hutan Amazon. Namun kota itu bukan El Dorado yang mereka impikan. Itu adalah kota yang tertinggal, ditinggalkan oleh penduduknya bertahun-tahun yang lalu. Sebuah bukti dari kefanaan segala sesuatu di dunia ini. Sebuah peringatan tentang bahaya keserakahan dan kehancuran. Orellana hancur oleh kekecewaan, menyadari bahwa El Dorado hanyalah sebuah ilusi, sebuah mimpi yang tidak mungkin menjadi kenyataan, sebuah fata morgana yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun. Ia dan pasukannya kembali ke Spanyol, membawa serta tidak ada apa-apa selain kenangan pahit, rasa bersalah, penyesalan yang mendalam, dan kekosongan di dalam jiwa mereka. Dimensi 5, gema abadi dan pilihan yang kita hadapi. Padre Aguilar yang menyaksikan kehancuran dan penderitaan yang disebabkan oleh pencarian El Dorado, memutuskan untuk mengabdikan hidupnya untuk melayani Tuhan dan membantu mereka yang membutuhkan, untuk menyebarkan pesan tentang cinta, kasih, dan pengampunan. Anahi yang dikhianati oleh Orellana bersumpah untuk melindungi sukunya dari para penakluk dan untuk menjaga warisan leluhurnya, untuk mengajarkan kebijaksanaan tentang keseimbangan dan harmoni dengan alam. El Dorado bukan hanya sekadar legenda, melainkan cermin yang memantulkan harapan, ketakutan, ambisi, dan pilihan yang kita hadapi setiap hari. Sebuah kosmos emas yang akan terus bergema melintasi waktu. Selamanya, ia adalah peringatan tentang bahaya keserakahan, sebuah perayaan tentang semangat manusia yang tak pernah menyerah, sebuah pesan tentang pentingnya menghormati alam dan menghargai budaya lain, dan sebuah pertanyaan tentang apa yang benar-benar berharga dalam hidup ini. Sebuah simfoni yang tak pernah selesai, sebuah kisah yang akan terus diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan kita tentang hakikat diri kita, tempat kita di dunia ini, dan tanggung jawab kita untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Sebuah perjalanan yang tak pernah berakhir, sebuah pencarian yang akan terus berlanjut selamanya.